أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومجاهدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, pembahasan terakhir dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini, ma yaf'aluhul murabbi indal wiladah, apa-apa yang perlu dilakukan, diperbuat oleh kita orang tua sebagai murabbi, pengayom, pendidik anak-anak kita di saat anak kita baru dilahirkan. Sudah kita bahas tentang istihbabul bisyara wa tahni'ah. Kita sebagai tetangga, sebagai relasi, menyambut datangnya bayi yang baru lahir dengan mengucapkan ucapan selamat, bahkan memberikan hadiah sebagai penguat bahwa kita semuanya siap untuk bersama-sama menyambut salah satu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian kita juga membahas istihbab at-ta'dzin wal iqamah indal wiladah. Disunnahkannya pula azan dan qamat untuk kemudian kita kumandangkan di telinga kanan sang bayi dan qamat di telinga kiri bayi tersebut. Hikmahnya apa juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, istihbab tahnikihi indal wiladah, yaitu disunahkan di hari pertama untuk kita membersihkan langit-langit mulut sang bayi yang kemudian kita kenal dengan istilah tahnik, yaitu satu biji korma yang dikunyah oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak sanggup, bisa diserahkan kepada orang yang kita anggap dekat dengan Allah. Mungkin kalau di zaman Nabi, para sahabat rata-rata menyerahkan kepada Rasulullah, kemudian dikunyah sama Nabi dan diberikan. Dan Nabi menggosok-gosokkan di langit mulut bayi yang baru lahir itu. Apa hikmahnya? Juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Terakhir adalah istihbab halq ra'sil maulud, mencukur habis rambut bayi yang dilahirkan itu. Kemudian ditimbang rambut yang dipotong itu, kemudian diukur dengan perak, berapa harganya kita sedekahkan. Kata Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bihalqi ra'sil Hasan wal Husain yawma sabihima fahuliqa
wa tasaddaqa biwaznihi fiddah. Nabi kemudian bersedekah dengan timbangan perak seberat rambut yang dipotong dari kepala sang bayi itu. Nah, potong tentu potong habis, dipelontos, saya katakan seperti korek api, bersih, tidak tersisa. Jangan kita meniru orang-orang di luar kita. Yang pertama, ada yang tidak suka sama sekali karena merasa eman rambutnya lebat, khawatir ketika dipotong nanti tumbuh menjadi keriting. Ini menyalahi dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga dipotong tapi qaza, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Nabi melarang memotong rambut tapi sebagiannya. Tidak ada di sini, Pak, ya. Ya, kalau di mal-mal juga saya masih banyak melihat ini, Pak. Kadang juga masih bayi pun juga dipotong dengan cara seperti itu. Bagaimana contoh-contoh qaza itu? Ayyuhlika min ra'sihi mawadhi'a min hahuna wa hahuna. Dipotong di sini, kemudian dibiarkan di atas. Ini kan niru pemain bola, Pak. Ya. Itu juga dilarang. Atau dipotong tengahnya, yahlika wasatahu wa yatruk jawanibahu. Tengah dipotong tapi di sini dibiarkan. Itu juga dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyahlik jawanibahu wa yatruk wasatahu. Atau sebagian saja satu samping dan tengahnya dibiarkan. Itu juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyahlika muqaddimahu wa yatruk muakhirahu. Dipotong sininya, depannya saja, belakangnya dibiarkan. Atau dipotong semuanya, cuma dibiarkan apa? Ada dulu, Pak, pemain bola itu yang cukup dikenal dari Spanyol tuh, Pak. Spanyol atau dari mana itu? Hah? Ronaldo, ah? Brazil. Oh, Masya Allah, antum paham ya? Yalah, bagus. Masya Allah, ini calon hafal Quran tapi faham, Pak, pemain bola itu. Sempurna ini, Masya Allah. Nah, ikhwatal iman, ini semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang lebih modern lagi, Pak. Sedikit-sedikit, Pak, dipotong. Terus dibuat apa? Apa ya? Bertrap-trap tuh, Pak. Itu juga sama jemaah sekalian, ya. Ya, kira-kira begitu. Pokoknya potongan-potongan yang tidak kemudian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dipotong, Pak, potong rapi di tukang cukur atau digundul sekalian. Itu adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhalliqina aw muqassirina ru'usakum. Kalau dalam haji kan begitu ya. Mentahlik, memotong rambut rapi atau digundul pelontos. Ini, Pak, sampai sejak kecil sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini seorang muslim punya tampilan yang berbeda, Pak, dengan tampilan orang-orang di luar kita. Cara nyisir, cara motong rambut pun diatur oleh agama kita, jamaah sekalian. Baik, ini hanya sekedar saya menyempurnakan saja dari apa yang saya bahas pertemuan yang lalu. Kita masuk pembahasan yang kedua dari apa yang perlu diperbuat sebagai seorang murabbi, orang tua terhadap anak yang baru lahir, yaitu tasmiyatul maulud wa ahkamuha. Pemberian nama sekarang, Pak, kepada bayi yang baru dilahirkan, kita harus memberikan nama. Itu juga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Jamaah sekalian,
sudah merupakan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa setiap bayi yang lahir orang tuanya memilih, Pak, nama-nama yang kemudian cocok disepakati oleh kedua orang tuanya. Silahkan sampean mencari nama yang paling baik. Boleh saja, Pak, cari nama yang berbeda dari kebanyakan orang. Yang penting tidak keluar dari nilai, dari apa yang diharapkan Rasulullah kepada anak kita. Sebab nama itu memiliki muatan doa. Nama itu nanti pada hari kiamat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama kita masing-masing dan nama orang tua kita. Maka disunahkan kepada kita semua untuk memberikan nama. Pertama yang perlu kita bahas, mata yusammal walad. Kapan anak itu mulai diberi nama? Mulai diberi nama. Walaupun terkadang orang tua, Pak, kita apalagi sudah diperiksa di USG, bayinya akan lahir laki-laki. Wah, sudah kita lihat buku khusus yang berbicara masalah nama. Ya, boleh-boleh saja. Tapi peresmian untuk menetapkan nama anak kita Muhammad atau Ibrahim atau Abdullah atau Abdurrahman atau Khalid atau Ali, Umar dan lain sebagainya, itu sepakat para ulama, jumhur ulama kita mengatakan diberi nama pada hari yang ke-7. Rawa ashabus sunan an Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin rahinun bi aqiqatihi. Nanti saya akan bahas aqiqah. Setiap anak yang baru dilahirkan itu masih tergadaikan kecuali orang tuanya mau mengaqiqai. Tudbah anhu yawmas sabihi, disembelih pada hari ke-7-nya, wa yusamma fihi, kemudian diberi nama. Jadi penetapan nama, walaupun kita sudah punya nama sebelum dilahirkan, silakan penetapannya pada hari yang ke-7. Baru setelah itu kata Nabi, wa yuhlaq ra'sa, dan dipotong rambutnya. Sudah kita bahas ini. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, lalu nama yang bagaimana, Pak, yang kemudian dianjurkan oleh agama kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya bab yang kedua, ma yustahabbu minal asma wa ma yukrah. Apa-apa yang disunnahkan, yang dianjurkan sama Nabi kepada kita untuk memberikan nama kepada anak-anak kita, dan apa-apa yang tidak disukai sama Nabi. Jamaah sekalian, kita sebagai orang tua ayyantaqiya lahu minal asma ahsanaha wa ajmalaha, dituntut untuk mencari nama yang paling baik dan paling utama buat anak-anak kita ini. Silakan sampean mencari, Pak. Biasanya ini kan zaman sudah beda ya. Likulli zamanin laha muqtadayatuha, Pak. Laha mutatallabatuha. Karena setiap era ini jemaah sekali, memang saya paham kadang-kadang ada tuntutan-tuntutan tertentu. Pengin punya nama yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Boleh-boleh saja. Asal tidak keluar pemahamannya, maknanya, artinya, semangatnya dari apa yang diinginkan Rasulullah kepada kita semua. Saudara sekalian, apa yang paling utama? Nabi mengingatkan kepada kita. Laqad rawa Abu Dawud bi isnadin hasan an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma' abaikum fa ahsinu asma'akum. Masya Allah. Sesungguhnya kalian nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu
dan nama orang tuamu. Maka carilah nama yang baik, kata Nabi. Maka perbaikilah nama kamu. Nah ini jamaah sekalian, tidak salah Pak kalau ada di antara kita mungkin namanya Pak tidak Islami, ngerubah boleh Pak. Ya, walaupun konsekuensi nanti akte kelahirannya juga harus berubah juga Pak. Nama Prihatinnya Pak. Tahu Prihatin? Mohon maaf ibu-ibu yang namanya Prihatin. Atau Prihantono, ada juga Pak. Yang laki-laki. Boleh itu Pak. Suruh rubah sama Nabi. Nanti pada hari kiamat dinamakan, dipanggil dengan nama-nama seperti itu. Dan nama itu doa. Makanya Prihatin terus Pak. Ya. Ada pula yang namanya apa? Banyak ini ya akhi. Ya walaupun ada yang kemudian merubah Pak dengan bahasa Indonesia. Untung. Ya, masih lumayan lah Pak. Bahasa Arabnya itu Fauzi namanya Pak ya. Fauzi di Indonesia kan namanya Untung. Ya, bukan rugi Pak. Ya. Ya boleh-boleh saja. Ya, cuma alangkah indahnya kalau kemudian kita mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian nama kita Pak sudah nama-nama yang kemudian kadang-kadang juga banyak di antara kita juga tidak tahu Pak apa makna orang tua memberikan nama kepada kita itu. Paling tidak nanti anak kita jangan mengikuti kita sebagai orang tua jamaah sekalian. Saya sudah banyak Pak mendapatkan terutama murid-murid saya, mahasiswa saya baik di UNER atau di ITS, di berbagai macam kampus-kampus ya yang namanya nama-nama Wongso, Dirijo apa segala macam ya. Kemudian anaknya Khalid Pak, Khalid bin Wongso gitu, masih lumayan lah Pak ya. Ya. Kemudian Jabir bin Joko Prihandogo gitu dan lain sebagainya. Ya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah jamaah sekalian. Minimal anak kita jangan meniru kita jamaah sekalian. Oke lah, mungkin orang tua kita tidak faham masalah ini dan kita harus memulai Pak sunnah Nabi yang sangat mulia ini. Berikan nama kepada anak-anak kita dan cucu kita nanti dengan nama-nama yang penuh optimisme. Oke. Rawa Muslim fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman. Masya Allah, sebaik-baik nama di mata Allah subhanahu wa ta'ala yaitu nama Abdullah, masuk antum ya akhi ya, dan Abdurrahman ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Quddus, siapa lagi Pak? Abdul Fattah, silakan. Pokoknya ada abad-abad dikaitkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nama-nama yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita Pak mengkaitkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang siap mengabdi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ternyata Nabi SAW suka Pak ketika melihat ada beberapa sahabat namanya ada muatan-muatan yang membuat dia itu jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dirubah sama Nabi SAW. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna ibnata li Umar. Masya Allah, mungkin Sayyidina Umar ini Pak dulu ketika masa jahiliyah Pak, kana yuqalu laha Asiyah, bukan Asiyah, bukan Pak ya, tapi Asiyah, Sad, Ain, perempuan yang suka maksiat. Mungkin Pak maksiat sama apa? Sama setan barangkali ya. Ya, tapi nama Asiyah secara umum kan ini berbahaya jamaah sekalian. Fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dirubah namanya sama Nabi menjadi Jamilah. Masya Allah, Jamilah. Bergetar rupanya Abdullah Jamilah. Allahu Akbar. Saya senang Pak ngeliat anak-anak muda kayak gini hadir di pengajian seperti ini, Masya Allah. Kita bicara tarbiyatul aulad, yang datang anak-anak muda belum nikah Pak. Berarti kan siap punya anak nih, berarti ceritanya nih.
Siap nikah ceritanya insyaallah ya. Zainul, antum semua ya, Masya Allah, luar biasa ini. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud, ismul Asi wa Atlah wa Syaitan. Rupanya ada orang namanya syaitan, Pak. Saya juga teringat, Pak, ada teman istri saya namanya Mas'amah. Masya Allah, nama neraka itu ya. Rupanya ketika dulu orang tuanya datang, Pak, lahir anak perempuan, datang ke salah seorang yang dianggap pinter, barangkali tahu agama, Pak. Buka kitab, kena Mas'amah, Pak. Ini nama bagus ini, Mas'amah ini. Allahu Akbar. Sakno ya Allah, luar biasa ini, Pak. Ini karena ketidakfahaman kita ya. Ya, maaf sekali. Itu Nabi suka merubah, Pak. Dirubah sama Nabi SAW. Yang namanya tadi siapa? Syaitan dan syaitanah menjadi Rushdah. Kemudian diganti dengan nama Jamilah, sebagaimana saya dikatakan tadi. Ada juga namanya Hakam saja, Pak. Hakam. Tahu Hakam, Pak? Hakam kalau bahasa kita ini hakim. Ya. Orang Arab, Pak, juri sepak bola itu dinamakan hakam. Ya. Kalau murni hakam saja dinamakan pada seseorang, melekat nama, Pak, bukan hanya sesekali saja, itu juga dilarang sama Nabi. Ya. Hakam, ya, orang yang paling jitu menentukan satu hukum. Padahal sumber hukum itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dirubah sama Nabi menjadi Abdul Hakim. Ya, Abdul Hakim. Nah, insyaallah orang yang namanya Abdul Hakim orangnya bijak, Pak. Ya, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Pernah riwayat Bukhari di Sahih an Sa'id bin Musayyab an abihi an jaddih, ataitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, saya pernah mendatangi Nabi. Kemudian Nabi datang, ketika aku berjumpa dengan Nabi, Nabi bertanya kepadaku, "Masmuk?" Siapa namamu? Qultu Hazan. Tahu Hazan, Pak? Sedih. Ada, Pak, Hazan, sedih. Faqala anta sahal, kata Nabi. Inti bukan sedih, tapi inti mudah terus, kata Nabi. Maka namanya dirubah menjadi Sahal, Pak. Nah, ini banyak sahabat namanya Sahal, banyak jemaah sekalian ya. Sepertinya kita banyak di antara kita yang tidak mempunyai anak, tidak memiliki anak namanya Sahal, Pak ya. Nah, silakan, Pak, yang punya anak nanti namakan Sahal saja, Pak, biar mudah semua urusannya nanti. Mudah urusannya dan mudah pula masuk surga insyaallah ya. Allahumma amin. La faqala la ughayyiru isman sammani abi. Kata siapa? Kata jiddinya Sa'id bin Musayyab ini, saya tidak akan bisa merubah ya Rasulullah nama yang sudah dinamakan oleh ayahku gitu. Qala Ibnu Musayyab, fama zalat tilkal huzuna fina ba'd. Jujur, ketika saya menolak tawaran Nabi untuk merubah nama saya dari Hazan menjadi Sahal, dan aku tidak mau merubah karena ini nama orang tuaku, peninggalan orang tuaku, sejak Nabi mengatakan demikian, dan sampai sekarang aku sedih terus gitu. Banyak masalah dalam kehidupanku gitu. Nah, makanya kita jangan terlalu fanatik, Pak ya. Fanatik boleh kalau kemudian baik, bisa membawa kita ke surganya Allah, silakan. Ini masalah nama, Pak, seperti itu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, di kita ini ma'asyal muslimin banyak, Pak, suka-suka mencari nama yang kadang-kadang meniru nama-nama orang-orang di luar kita, Pak. Susan. Apalagi? Ya, walaupun banyak orang-orang di luar kita, di orang-orang Arab, Pak, tapi rata-rata orang Arab yang namakan Susan itu orang-orang Arab yang Nasrani, Pak. Di Libanon, di Syria, saya perhatikan seperti itu. Ayo kita cari nama, masih banyak, Pak. Masih ada Zainab, ya. Masih ada Maimunah, masih ada Jamilah tadi, Pak, ya. Masih ada namanya Sauda. Halo, masih ada namanya Zahra.
Masih ada namanya siapa lagi jemaah sekalian? Zaitun atau Zaitunah dan lain sebagainya. Silahkan. Terlalu banyak. Lebih kuno Pak, lebih barakah. Anggap kita bertawassul dengan sahabat-sahabat dan sahabiahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya anak Pak, semua mengikuti nama orang tua saya. Ya, anak saya pertama saya namakan saya punya abah. Kuno ya kuno, tidak apa-apa jemaah sekalian. Anak saya yang terakhir saya namakan nama orang mertua saya jemaah sekalian. Ya, kita pingin barakah, sekaligus mengingatkan biar ada birrul walidain Pak. Ingat bahwa tidak ada abi, tidak ada jiddimu, tidak ada abi. Sehingga dia bangga Pak dengan nama itu, seperti itu. Nah, ikhwatal iman, inilah nama-nama yang kemudian diajarkan oleh agama kita. Ya, sekali lagi saya tidak melarang Bapak memberikan nama dengan nama-nama yang asing menurut kita. Tapi kemudian nama itu punya makna yang jelas, ada optimisme, ya, tidak keluar dari nilai-nilai agama. Silakan jemaah sekalian. Kayak contohnya apa jemaah sekalian? Isom, ya, manusia yang terbebas dari dosa Pak. Boleh. Apalagi? Basam, yang murah senyum, sehingga suka memberikan sedekah. Wa fi tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Yang repot dikasih basam tidak mau senyum Pak gitu. Saya bilang kalau tidak berubah namamu, tidak mau senyum, tak berubah namamu jadi Abbas gitu. Tahu Abbas Pak? Abasa wa tawalla Abbas, merengut terus gitu. Ya. Tapi dulu para sahabat dinamakan Abbas maksudnya merengut kepada syaitan Pak, merengut kepada orang-orang kafir. Ada ketegasannya Mas sekalian gitu. Ya, tapi nama itu perlu kita munculkan rasa optimisme dalam hidup ini jemaah sekalian. Masih banyak Pak ya. Ammar yang suka memakmurkan dunia ini dan agama ini. Allahu Akbar. Zainullah, Masya Allah. Abdullah, Umar, Muhammad dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, dengan nama-nama Mish'al, Masya Allah. Ya, yang apa namanya? Yang meraba terus, memerah terus, apa berkilau terus seperti itu. Dan lain sebagainya. Ada optimisme jemaah sekalian. Silahkan. Ya, walaupun kadang-kadang jarang kita temukan nama secara umum jemaah sekalian seperti itu. Nah, saudara sekalian, ada sunnah lagi dalam masalah nama ini, yaitu minas sunnah taqniyatil maulud bi abi fulan. Di kita unik Pak, masih belum ada di kita ini ya. Itu maulud itu anak yang baru lahir diberi kunyah. Ya kayak saya ini Pak, saya dibilang Abu Saleh. Ya, nama saya Muhammad bin Saleh. Saya punya anak juga Saleh. Saya dipanggil Abu Saleh. Nah, ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampean manggil saya Abu Saleh, itu berarti sampean menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang manggil saya Saleh, Pak ya, Ustaz Saleh, Ustaz Saleh. Yang dipanggil anak saya sama abah saya itu, Pak, gitu. Nama saya Muhammad, jemaah sekalian ya. Muhammad bin Saleh. Ya, bin Ahmad. Kemudian saya punya anak Saleh, Pak. Jadi Saleh bin Muhammad bin Saleh diputar, dikawal oleh dua Saleh, jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, boleh Pak kita panggil, sampai manggil saya Abu Saleh. Terutama buat bapak-bapak yang namanya tidak ada nama keislaman. Ya, namanya nama-nama dalam tanda petik Jawa atau Sangsekerta atau nama Madura, nama Padang, nama Batak segala macam, kita tidak faham maknanya, panggil Pak dengan abu-abu saja gitu. Maksudnya Abu Umar, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Zain, ya, Abu Khalid, Abu Mish'al, Abu silakan. Itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sunnahnya itu diberikan ketika bayi baru lahir jemaah sekalian. Setelah 1 minggu namanya siapa? Saleh. Langsung saya katakan anta Abu Muhammad. Biar nanti dia begitu punya anak laki-laki pertama kali Pak namakan Muhammad. Biar muter terus Pak gitu. Jadi nanti Saleh punya anak Muhammad Pak. Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Saleh gitu. Nah, boleh saja jemaah sekalian. Itu cara kita kemudian mengikuti sunnah Nabi dalam masalah penamaan. Namanya kunyah. Ya, kunyah seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Kenapa kunyah ini? Kunyah ini di kalangan masyarakat Arab tanmiyatu syu'ur at-takrim wal ihtiram fi nafsiyatil walad.
ini menanamkan, menumbuhkan rasa pemuliaan dan penghormatan kepada kepribadian anak jamaah sekalian. Kalau antum lihat di dunia Arab jamaah sekalian, anak kecil-kecil Pak main bola itu Pak. Waduh, luar biasa itu. Umur 6 tahun, yang satu 5 tahun, yang satu 7 tahun gitu. Terus kemudian main bola seliru, ittaqillah ya Abu Abdullah gitu. Masya Allah. Manggil anak kecil namanya Abu Abdullah Pak gitu. Anta ya Abu Umar gitu. Abu-abuan semua Pak. Kecil-kecil manggil abu-abu seperti itu. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dipanggil dengan kunyah. Ya, tidak namanya saja Pak, tapi sekaligus ini menunjukkan Nabi ingin memberikan gambaran kepada kita bagaimana memuliakan orang yang sejak kecil sudah diajarkan seperti itu jamaah sekalian. Kemudian juga tanbiyatus shakhsiyatul istima'iyah listisy'arihi annahu balagha martabatil kibar. Anak ketika dipanggil Abu Pak, Abu Muhammad, Abu Abdullah dan Abu Abdurrahman, itu muncul Pak, diwongkan orang itu, dituakan, diposisikan sebagaimana anak yang sudah mau dewasa jamaah sekalian. Kita menghormati dia, menghargai dia, memuliakan dia, dia merasa dimuliakan jamaah sekalian, merasa dituakan dengan panggilan Abu seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, ta'wid adabul khitab lil kibar. Ini juga membiasakan dia berkomunikasi dengan siapa? Dengan orang tua. Nah, biasanya Pak, orang tua ketika dipanggil Abu itu tidak panggil Ammi lagi Pak. Ammi Abu Abdullah tidak pakai Ammi lagi Pak. Tapi kepanggil Abunya langsung, itu menghormati jamaah sekalian gitu. Jadi walaupun nanti Pak saya punya ponaan, umur ponaan saya itu masih berapa? 7 tahun atau 10 tahun, terus panggil saya, ya Aba Saleh gitu. Saya tidak tersinggung Pak. Dan anak sudah diajak untuk berkomunikasi dengan komunikasi layaknya orang dewasa. Luar biasa Pak. Sampai dalam masalah penamaan dalam Islam, dalam rangka mengawal anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah ke depan, urusan nama diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, walaupun nanti ada beberapa kunyah yang dilarang Pak kepada kita untuk kita menggunakannya, kayak Abul Qasim. Apa? Abul Qasim. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wala tukannu bi kunyati. Janganlah kalian memakai kunyah dengan kunyahku. Karena Abul Qasim ini satu-satunya kunyah yang dimiliki Rasulullah. Jadi walaupun antum punya namanya Qasim, yang satu Abdullah, yang satu Ahmad, silakan Pak manggil Abu Abdullah atau Abu Ahmad. Jangan manggil apa? Abul Qasim. Walaupun Qasim anak tertua. Karena Abul Qasim hanya kunyah yang hanya dimiliki satu-satunya oleh manusia besar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menggunakannya. Kaitannya dengan Allah, Abul Hakam. Abul Hakam. Ini juga tidak boleh Pak. Ya, Abul Hakam, ayah yang paling bijak. Jangan, karena Hakam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dipanggil dengan Abu Abdul Hakim, boleh jemaah sekalian. Ya, tapi Abul Hakam juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sebelum saya tutup mengakhiri kajian ini, sudah habis Pak ya. Ada satu bab lagi, tolong Pak jangan dibiasakan kita memanggil nama-nama yang kemudian dia tidak suka untuk menerima panggilan dari kita. Baik itu julukan-julukan, ya Qasir, ya Tawil, Pak. Kan ada orang begitu jangkung dibilang, "Hei jangkung" gitu. Ya, atau apa namanya? Kalau pendek, "Hei cebol" gitu. Tidak boleh, Pak. Dilarang. Ya. Bahkan Allah mengatakan, "Bi'salisful fusuqu ba'dal iman." Panggilan-panggilan, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab." Kita bermain-main memanggil dengan panggilan-panggilan laqab yang jelek seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu merusak persaudaraan jemaah sekalian. Gendut ya dan lain sebagainya. Ustaz, bagaimana kalau sotonya soto Pak Gendut gitu Pak? Dia bangga Pak dengan panggilan. Kita punya kewajiban Pak untuk kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan, kita tidak boleh pakai julukan-julukan seperti itu. Baik ikhwatul iman, saya pikir cukup sampai demikian. Ini insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, akan masuk bab namanya bab
al-aqiqah. Ada apa dengan aqiqah? Dari mana asalnya aqiqah? Kenapa kita juga diperintahkan aqiqah? Dan ternyata aqiqah itu adalah budaya jahiliyah yang kemudian diabadikan oleh Rasulullah. Kenapa diabadikan? Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita semuanya Pak menjadi anak-anak yang saleh. Sesaleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita yang perempuan juga menjadi anak-anak yang salehah. Sesaleh ibunda Maryam dan ummahatul mukminin. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah, murabbi-murabbi yang siap mengawal anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu ain dalam kehidupan kita, tidak menjadi fitnah dalam kehidupan kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfadna bil Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.